Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutresno, SPD MSI, selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 7 yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya sayangi Ustazah Siti Sundari, rekan sejawat saya dari SDIT Pelita Hati. Beliau yang membantu saya dalam kegiatan coaching supervisi akademik ini, di mana kita kemarin awal sudah melaksanakan eh, ti- dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian tahapan yang kedua yaitu observasi, dan yang ketiga insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang didampingi oleh Bapak Sutresno selaku pengajar praktek dalam program calon guru penggerak angkatan 7. Baik, Ustazah Siti Sundari sudah siap nggih? Insya Allah. Nggih. Terima kasih. Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Ustazah. Ya, sibuk? Alhamdulillah. Ini kebetulan anak-anak kelas 6 ujian ya Ustazah. Okay. Jadi kita mempunyai waktu untuk kegiatan melakukan kegiatan pasca observasi di mana didampingi oleh Bapak Sutresno selaku pengajar praktek. Terima kasih untuk waktunya nggih Ustazah. Jadi dalam kegiatan observasi ini nanti menindaklanjuti kegiatan observasi yang sudah saya laksanakan hari Rabu ketika anak-anak masih masuk niku nggih, mengenai tentang pembelajaran IPAS, yaitu tentang kegiatan ekonomi nggih. Betul sekali Ustazah. Nggih. Jadi di sini nanti kita akan berdiskusi mengenai tentang area pengembangan, kemudian kendala-kendala atau refleksi perbaikan yang akan dilakukan Ustazah Siti Sundari untuk melakukan pembelajaran di berikutnya supaya lebih baik lagi. Baik, dari kegiatan pasca observasi ini, jadi tujuan yang ingin Ustazah harapkan itu apa? Baik Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan Ustazah Ari tadi, tujuan yang diharapkan yaitu tentu saja kami para guru ingin mendapatkan yang terbaik untuk anak-anak, ingin yang anak-anak belajar menjadi lebih baik kembali, dan tujuan yang kami harapkan yaitu ingin mendapatkan sebuah perbaikan-perbaikan dan saran untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar kami sehingga anak-anak bisa menjadi lebih fokus, lebih semangat lagi, dan kami juga para guru juga ingin sekali selalu memperbaiki cara mengajar, gaya mengajar maupun model-model belajar kami. Begitu saja. Ya. Jadi tujuan kita mengadakan coaching pasca observasi ini, Ustazah ingin mendapatkan solusi dari kegiatan observasi kemarin itu perbaikan-perbaikan supaya anak-anak itu fokus dan antusias. Dan kita para guru intinya selalu menggali ilmu pengetahuan karena sesuai dengan perkembangan zaman ya, apalagi sekarang di tahun milenial 2021 dan kita menyiapkan anak-anak di tahun ke-45 gitu ya Ustazah ya. Semoga menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang sangat luar biasa sekali Ustazah tujuan yang ingin kita capai bersama nanti nggih. Semoga dari kucing ini nanti bisa terlaksana dan bisa mendapatkan tujuan yang kita harapkan bersama untuk kemajuan SDIT. Okay. Baik, untuk selanjutnya, jadi setelah melaksanakan para observasi dan saya juga sudah menggali persiapan sebelum kegiatan pembelajaran, dan Ustazah kemarin juga sudah saya sampaikan mengenai tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional supaya di dalam pembelajaran itu nanti anak-anak itu mampu mengasah dari kemampuan emosional, kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi. Tadi kemarin ada apa saja ya Ustaz yang sudah saya sampaikan? Ya, ada 3 Ustazah, di mana di situ ada konten, kemudian yang melihat konten, sebenarnya saya ada videonya supaya mereka bisa mengamati dahulu. Kemudian di situ ada
prosesnya, yaitu menjelaskan apa sih video yang dilihat tersebut, mereka bisa mengetahui dan menjelaskan. Kemudian ada produknya Ustazah. Produknya itu mereka bisa berdiskusi dan saling bertukar pendapat. Seperti itu Ustazah. Jadi itu nggih kegiatan observasi kemarin. Jadi perasaannya bagaimana Ustazah? Alhamdulillah Ustazah. Sebenarnya grogi Ustazah seperti ini. Baru pertama kali ya Ustazah ya baru kita pertama melakukan. kali. Apalagi ada Bapak Sutrisnya di sini, saya sangat grogi sekali Ustazah. Tapi insya Allah ini buat belajar untuk kedepannya, insya Allah akan menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, perasaannya lebih lega. Saya alhamdulillah ya lebih lega karena saya sejatinya manusia itu adalah manusia yang selalu belajar. Karena di sini saya, saya dengan adanya Ustazah Ari memberikan dari pra observasi kemudian sampai ke pasca observasi ini, saya alhamdulillah lebih lega karena sebelum mengajar itu sekarang sudah ada persiapan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang akan kami capai, dan kemudian siswa juga lebih fokus, lebih semangat, semuanya global menjadi satu kesatuan, tujuan pembelajarannya lebih tercapai itu tadi. Baik, jadi lebih persiapannya lebih matang ya. Jadi kita lebih paham alur pembelajarannya, kemudian bisa mencapai tujuan pembelajaran ya. Jadi ini baru pertama kali ya Ustazah. Jadi tadi itu setelah pendampingan ini tadi terus ada pasca observasi ini, pesan dari Bapak Sutrisno itu saya itu tidak hanya menyampaikan pada Ustazah, akan tetapi kita juga menyampaikan ke rekan-rekan guru lainnya bahwa memang pembelajaran itu harus sesuai dengan tadi itu yang sudah saya berdiferensiasi, kemudian ada pembelajaran sosial emosional untuk siswa. Jadi harus di dalam kegiatan pembelajaran harus terkait beberapa komponen itu tersebut. Jadi nanti kita berkolaborasi ya Ustazah untuk menyampaikan ke rekan untuk kemajuan SDIT kita. Baik itu ya, perasaannya jadi lebih lega dan senang pastinya ya Ustazah. Dan saya juga sangat senang sudah dibantu Ustazah untuk menyelesaikan kegiatan ini. Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Jadi pada saat kegiatan praobservasi bahwa Ustazah itu kan sudah mempunyai strategi-strategi ngoten nggih untuk mengatasi kendala-kendala apa yang sudah Ustazah laksanakan. Yang sudah dilaksanakan otomatis kita dalam menghadapi kendala tersebut, sebelumnya kan kita sudah merancang bagaimana pembelajaran tersebut. Ternyata di hari H ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti yang kemarin waktu hari Rabu itu pasti ada anak yang mendominasi, kemudian ada anak yang selalu diam saja. Yang sudah kami laksanakan yang satu, Ustazah selalu mengingatkan. Jadi anak-anak itu tidak boleh berdiam diri, semuanya harus berpartisipasi atau berkontribusi aktif dalam hal berdiskusi seperti itu. Kemudian di sini juga anak-anak yang selalu diam tadi, nanti kan kita iming-imingi mungkin reward lah, atau kita mungkin iming-imingi mungkin kita iming-imingi nilai begitu, nilai tambahan begitu kan biasa anak-anak suka berkompetisi. Mereka suka berkompetisi dengan sesama atau teman sejawatnya. Diberi kesempatan wudhu pertama itu pun anak-anak juga sudah senang ya Ustazah ya, keluar pulang duluan nomor 1 itu juga sudah senang mereka. Begitu Ustazah yang sudah kami laksanakan. Jadi kita harus selalu mengingatkan dan strategi untuk mengatasi kendala itu seperti itu tadi ya Ustazah ya. Ya alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi kita itu harus lebih aktif dari siswanya nggih. Jadi siswa itu bisa melakukan kegiatan diskusi itu, tapi kita jadi gurunya harus lebih aktif lagi, bisa mendampingi beberapa kelompok. Jadi tidak hanya satu kelompok ya Ustazah ya. Luar biasa sekali. Baik Ustazah. Jadi itu tadi kendala dan strategi untuk mengatasi kendala sudah dilaksanakan Ustazah nggih. Baik, untuk selanjutnya itu coba ceritakan hal-hal baik apa atau praktek baik apa yang perlu dipertahankan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Ustazah laksanakan, kemudian cara memperbaikinya itu bagaimana? Misalnya kok harus ada yang perlu dipertahankan itu apa, kemudian yang perlu diperbaiki itu apa saja.
Baik Ustazah, pastinya ada dampak positif, pasti juga ada dampak yang negatif. Tapi yang kami lihat di sini dari pihak gurunya dahulu ya Ustazah, dengan adanya hal seperti ini, kami para Ustazah lebih siap, yaitu persiapannya dari media pembelajaran, semuanya lebih kita siapkan, mungkin dari RPP-nya, dari semuanya sudah kami siapkan dengan baik. Kemudian yang dari siswanya Ustazah, mungkin ini dari kita para gurunya. Kalau dari siswanya yang perlu dipertahankan Ustazah, mereka lebih semangat, lebih aktif. Dan mereka itu kalau mengantuk itu tidak jadi mengantuk Ustazah, karena pembelajaran kami selalu perbarui seperti itu. Ya, luar biasa. Iya, kemudian yang perlu diperbaiki ya dari kami sendiri, mungkin dari pihak guru belum bisa mengkondisikan kelas. Pengondisian kelas ya. Betul. Mungkin juga namanya juga individu yang berbeda-beda, yang dalam satu lingkup pastinya kan tidak serta-merta menjadi satu tujuan yang ini ya, namanya anak-anak ya Ustazah harus selalu mengingatkan ini keaktifan siswa Ustazah. Saya tuh masih di situ. Itu ada anak yang contohnya ya kalau di kelas 4 kan ada Mbak Mila itu ya. Mbak Mila itu rajin mendengarkan kalau ada ustazah ini ya, kecakapan sosialnya juga sudah bagus ya, sudah bagus, sudah mendengarkan. Terus di samping itu pula siapa yang mau presentasi, pasti Mbak Mila lagi dan lagi, Mbak Mila lagi. Jadi secara mentalnya Mbak Mila sudah terbentuk, sudah bagus keberanian. iya. Lah yang untuk perbaikan ini itu keaktifan itu saya masih ada PR-nya. Tapi bagaimana contohnya si Adib gitu, Mas Adib. Mas Adib kan anaknya diam, memang pintar tapi akademik, tapi hanya dalam segi tulisan, tapi untuk mengungkapkannya belum bisa. Nah, itu saya itu masih hal seperti itu, keaktifan anak untuk menunjukkan apa toh pengetahuan apa yang sudah dia dapatkan itu masih PR, masih perlu belajar lagi saya sebagai guru seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Jadi yang dipertahankan tadi dari gurunya harus mempersiapkan segala perangkat pembelajarannya. Kemudian yang dipertahankan itu anak aktif dan tidak gampang ngantuk ngoten nggih. Jadi terus kemudian yang perlu diperbaiki untuk siswanya tadi kita harus bisa memahami berbagai macam karakter, kemudian menggali potensi lebih dalam dan meningkatkan istilahnya kemampuan siswa baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotoriknya tadi ya. Tadi contohnya Mas Adib dan Mbak Mila itu tadi ya Ustazah ya. Terima kasih itu. Kemudian rencana tindak lanjut untuk memperbaiki supaya lebih baik itu apa yang akan Ustazah lakukan? Tadi yang tentang keaktifan siswa itu bagaimana rencana tindak lanjut, insya Allah ini juga punya rengsengan rencana bagaimana ya supaya itu kelas supaya tetap aktif, anak-anaknya juga semangat, insya Allah akan nanti lebih sering ice breakingnya. Saya juga merasakan Ustazah ketika anak-anak itu apalagi kalau sudah siang ya, sudah siang itu sudah jamnya mengantuk, mungkin lelah di siang hari. Tapi pernah saya langsung kasih ice breaking, semangat Ustazah. Saya kasih permainan atau mungkin kita tebak kata dahulu, intinya kita ice breaking dahulu. Tapi setelah itu siswa tambah semangat lagi dan bisa menerima pelajaran berikutnya. Walaupun siang hari, insya Allah anak-anak siap untuk menerima pelajaran berikutnya. Jadi kita itu untuk memperbaiki supaya lebih baik itu ditambah tadi adanya ice breaking, apalagi kalau siang itu jam-jam rawan ya Ustazah. Iya, benar sekali. Sudah selesai makan, selesai sholat, jam 1 itu wis jam rawan-rawannya untuk istirahat tidur. Kemudian kapan Ustazah akan melaksanakan perbaikan-perbaikan tersebut? Insya Allah besok. Insya Allah kalau setiap kali pembelajaran sebelum dimulai pembelajaran dan mungkin di tengah-tengah mungkin anak-anak merasa jenuh, lelah, mungkin di puncak yang sebenarnya mereka sudah mengantuk, seperti itu kami laksanakan. Sehingga anak-anak menjadi lebih fokus dan lebih semangat lagi Ustazah. Jadi harus segera mungkin dan setiap saat itu bagaimana caranya siswa ini aktif dan fokus dalam pembelajaran. Jadi kita itu ya ininya gurunya harus lebih super aktif begitu ya Ustazah ya. Masya Allah, apalagi kita kan ya di IT ya,
pulangnya jam 2. Apalagi kalau di Betul, sekolah negeri kan setuju. pulangnya jam 12 setengah 1 Iya, ya Ustazah. setuju ya. Jadi kita itu selain anak-anak itu selain pikiran yang disiapkan, tenaga mereka juga Iya, ngoten juga satu nggih. lagi Ustazah. Nggih. Saya selalu menyiapkan anak-anak hatinya untuk gembira dahulu. Nah, betul sekali itu Sebelum Ustazah, iya. menerima Harus, pelajaran, itu harus anak-anak harus ya. gembira dahulu, tidak Harus boleh merasa gembira. tertekan. Takutnya kalau tertekan seperti kita mengisi di dalam keranjang, seperti itu. Tapi kalau mereka gembira, bahagia, apapun yang kita berikan, anak-anak pasti menerimanya dan insya Allah akan berjalan dengan sesuai rencana kita. Baik. Jadi anak-anak itu intinya harus datang bahagia, Iya, pulang pulang. juga bahagia, Setuju gitu ya Ustazah. Ustazah. Masya Allah, luar biasa sekali Ustazah. Apalagi Ustazah kan pengalaman mengajari sudah berapa tahun Ustazah? Baru baru 14 tahun insya Allah, Masya Allah, baru 14 tahun tahun ya. insya Saya sebenarnya yang Allah. harus berguru ini Masya sama Ustazah. Allah. Saya baru 7 tahun, baru setengah perjalanannya jenengan. Baik, untuk selanjutnya itu tadi nggih, jadi perbaikannya mengadakan ice breaking, kemudian intinya anak-anak harus gembira, ngoten nggih. Terus selanjutnya yaitu sudah saya lihat kemarin ya Ustazah bahwa setelah saya menyampaikan beberapa materi tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, saya lihat RPP-nya itu sudah memetakan tentang kebutuhan belajar murid, baik dari visual, audio visual, terus apalagi sudah satunya ya kemarin ya tentang kinestetik. Iya. Iya, sudah audio visual dan 3 tadi sudah Ustazah plot-plotkan ya, sudah Ustazah bagi, jadi setidaknya Ustazah sudah mengetahui kemampuan dan karakter yang dimiliki oleh siswa itu tadi untuk memenuhi kebutuhan belajar. Kemudian saya juga lihat sudah ada KSE-nya, pembelajaran sosial emosionalnya, kemudian bagaimana siswa itu dapat berelasi, kemudian kesadarannya, kemudian juga sudah ada ice breaking atau mindfulness, intinya mengajak siswa untuk fokus. Jadi siswa itu kalau fokus ya istilahnya pikirannya tidak kemana-mana, jadi menerima pembelajaran pun juga sudah apa istilahnya cepat menerimanya dan Iya. memahami. Jadi Boleh menambahkan Ustazah? ya boleh Nggih. itu. Insya Allah dalam setiap pembelajaran saya tidak terpacu pada buku saja Ustazah. Ya benar sekali Iya, Ustazah. jadi setiap pembelajaran pasti saya buat suatu permainan, entah itu medianya hanya berupa kertas ataupun barang-barang yang tidak terpakai. ya Seperti memanfaatkan itu, secara Ustazah. maksimal yang Iya. ada. Kemudian itu tadi sudah saya lihat RPP-nya sudah luar biasa. Kemudian kemarin saya observasi juga anak-anaknya itu sangat antusias sekali dan semangat. Kemudian juga fokus dan memperhatikan apa yang Ustazah minta. Kemudian misalnya diminta berkelompok, mereka juga segera untuk beranjak untuk segera membentuk kelompok. Kemudian diminta untuk presentasi, ya alhamdulillah anak-anak itu juga punya kesadaran diri bahwa ini tanggung jawab saya untuk melakukan kegiatan presentasi begitu nggih. Jadi sungguh luar biasa sekali Ustazah. Jadi itu juga pengalaman pertama saya jadi observer ya namanya ya Ustazah ya, Masya Allah. Jadi ini pengalaman yang sangat luar biasa dalam proses pembelajaran saya. Kemudian yang Ustazah garis bawahi dari kegiatan pertama sampai sekarang dari praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini apa Ustazah? Yang kami garis bawahi itu ya setelah melaksanakan pembelajaran, saya sebagai guru sudah berusaha mengatasi kendala seperti waktu, keaktifan siswa, kemudian dalam diskusi sehingga semua siswa dapat berpartisipasi aktif seperti itu. Ya. Jadi mengatasi kendala-kendala dengan strategi-strategi yang sudah disiapkan ya. Jadi yang digarisbawahi jadi alhamdulillah kita sudah memperoleh tujuan dari kegiatan coaching supervisi akademik ini ya Ustazah, intinya kita sebagai guru harus selalu mengadakan perbaikan-perbaikan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita itu tidak harus peka tentang akan perkembangan zaman kita di dunia pendidikan. Jadi itu Ustazah, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah proses kegiatan dari awal sampai akhir sudah dimudahkan oleh Allah atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa
Semoga Ustazah nanti dimudahkan untuk kedepannya dan tentunya kita berkolaborasi untuk menyampaikan ilmu ini kepada rekan-rekan sejawat kita. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini dari awal sampai akhir kurang maksimal dalam penyampaian saya ke materi atau apa, belum dipahami secara maksimal. Mungkin dengan seiringnya berjalannya waktu kita nanti untuk selalu memperbaiki dalam proses belajar kita sebagai guru atau pendidik. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak, dingin Pak tangannya Pak.